So guys, welcome to my YouTube channel. So di video kali ini kita akan ngebahas apa sih bedanya Ads Manager versus Boost Post ya. Jadi kalau teman-teman apa yang belum tahu apa itu Boost Post itu teman-teman misalnya punya postingan di Instagram kayak gini, lalu kalian klik Boost Reel atau kalian tulisannya Boost Post ya, atau kalian tulisannya apapun itulah tulisannya, intinya ada tulisan boost kayak gini gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan ya Boost Post ya versus sama Ads Manager ya? Pertama, yang paling simple Boost Post itu buat di Instagram doang gitu ya. Jadi kalau kalian pengen merambah iklannya ke Facebook, maka kalian nggak bisa pakai Boost Post karena Boost Post itu tayangnya hanya di Instagram only gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya Boost Post ini aku nggak menyalahkan si Boost Post, tetapi memang aku kurang merekomendasikan untuk dipakai terus-terusan. Karena contohnya nih kayak di akunku nih, Boost Post tuh udah nggak bisa tuh, nggak tahu ada something went wrong lah, ada beberapa teman-teman yang mungkin tulisannya aneh-aneh lah gitu kan. Nah, ini bahkan blank putih kayak gini tuh, something went wrong gitu kan. Atau kalian ngalamin hal-hal lainnya, atau kalian ngalamin kayak aku. Nah, kadang si Boost Post tuh ada kendala kayak gini. Walaupun mungkin beberapa dari kalian ngalamin Boost Post ini memang bagus buat iklan kalian, nggak apa-apa, tetapi kalian harus membarengi iklan kalian, atau kalian perlu belajar juga cara menggunakan si Ads Manager tadi untuk backup. Sedikit aku cerita, waktu itu ada salah satu bukan alumni ya, jadi orang ini waktu itu konsultasi sama aku, terus dia cerita, "Mas, saya ini udah bertahun-tahun pakai Boost Post dan saya nggak tahu tiba-tiba boncos." Ya, karena biasanya karena teman-teman ngelihat Boost Post ini asal tembak-tembak aja, teman-teman klik Boost Reel, ntar klik ini, top up, jalan, udah bodo amat gitu kan. Yang dimana mungkin bisa jadi closingan kalian bukan dari Boost Post gitu, bisa jadi iklan kalian bagus itu, bisa jadi iklan kalian itu nol, tapi karena kalian endorse, karena kalian konten gitu, kalian ngerasa iklannya bagus padahal nggak ada datanya gitu. Kalau bahasa simpelnya nggak ada buktinya, mana buktinya Boost Post sama bagus gitu? Jangan-jangan kamu cuman ngira-ngira doang gitu ibaratnya. Jadi Boost Post tuh dia minus-minusnya kayak gitu, walaupun memang terlihat lebih simpel karena ini memang fitur yang menurut aku lihat supaya Instagram itu tetap untung gitu. Karena kalau Ads Manager memang dia perlu ada beberapa hal yang perlu kita siapin, tapi nggak ribet juga, tapi dia lebih lengkap dari segi fiturnya, pemilihannya gitu kan, untuk kita analisisnya. Kalau error, kalau teman-teman belajar sama aku bisa nanya ke aku gitu loh. Jadi aku lebih rekomend. Jadi Boost Post tuh di situ bedanya. Jadi dia suka ada error lah, suka ada ini. Nah, lanjut ke cerita yang tadi. Nah, si bapak-bapak tadi ini konsultasi nih sama aku gitu kan. Saya udah berapa tahun gitu, Mas, tapi akhir-akhir ini saya boncos, rugi, dan saya bingung harus ngapain gitu ya. Nah, habis itu aku nggak pakai lama, Pak. Yaudah, karena ini Boost Post ya, saran aku pindah deh Pak ke Ads Manager gitu. Karena bapak itu bukan orang pertama, dan kalian yang nonton ini bukan orang pertama yang berpikir kayak saya Boost Post boncos mulu. Kalian bukan orang pertama. Memang solusinya pindah pakai Ads Manager, dan juga tentunya pakai strategi yang lebih benar, bukan asal taruh budget. Ngiklan tuh bukan kayak gitu, teman-teman. Ngiklan tuh bukan taruh budget tinggal bye-bye gitu, pengen profit, pengen cuan, nggak gitu. Jadi kalian mesti menganalisis juga, kalian mesti melakukan strategi juga, budgeting juga. Banyak hal intinya yang perlu kalian lakuin untuk bisa iklan kalian tuh bisa profitable lah ibaratnya kayak gitu. Nah, si bapak tadi begitu dia pindah, akhirnya dia waktu itu ngambil privat kalau nggak salah, belajar. Setelah belajar ROAS-nya langsung berapa kali ya, aku lupa ya, 12 kali atau 13 kali lipat. Jadi ibaratnya dia ngiklan 1 juta langsung omset 13 juta setelah pakai Ads Manager. Tentunya juga itu udah dibarengi dengan strategi-strategi yang benar, bikin campaign-nya, bikin kontennya, dan kawan-kawan gitu setelah pakai Ads Manager. Karena si Boost Post ini kalau teman-teman ngerasa masih profit, jalanin aja, nggak apa-apa, aku nggak ngelarang gitu, tetapi jangan diandelin itu aja. Karena percayalah, aku bukan 1 kali 2 kali denger orang yang pakai ngandelin Boost Post akhirnya dia bingung. Apalagi kalian yang bener-bener ngandelin Boost Post doang buat omset kalian, wah ini hati-hati gitu ya. Jadi kalian mesti siapin yang kedua, yaitu menggunakan Ads Manager gitu ya. Jadi sebagai backup. Nah, sebagai gambaran Ads Manager tuh kayak gimana ya, tampilan dia tuh kayak gini. Jadi dia ada dashboardnya yang bisa kita buka lewat laptop gitu, bukan lewat HP ya. Jadi ini versi lebih detailnya. Jadi kalau kita bikin iklan gitu kan, kita banyak detailnya. Sebenarnya agak mirip-mirip ya, cuman di sini lebih enak aja kita buat milih, buat targeting segala macam. Kita ada lokasi ya kan. Nah, nggak tahu ada di Boost Post. Aku udah lama banget nggak pakai Boost Post sih, karena dulu awal-awal ya aku pakai Boost Post, cuman sekarang udah enggak gitu. Nggak tahu sama apa enggak ya tampilannya gitu ya. Cuman intinya di sini bisa jauh lebih oke gitu. Lokasi, umur, dan kawan-kawan, placement. Nah, di sini nih bedanya nih, mungkin beberapa bedanya. Di sini kita bisa pilih mau tayang di Facebook doang, mau di Instagram doang. Bahkan di sini yang paling enaknya lagi, kita
bisa ngupload konten. Jadi kalau di Boost Post, kalian kalau mau ngiklan ngapain? Ya harus di-upload di Reels. Terus kalau kalian punya 10 produk, 10-10-nya di-upload di sini. Ya, kalau followersnya banyak, spamming dong. Kalau di sini enggak, kita upload dan dia nggak otomatis masuk ke Instagram kita, tapi dia masuknya ke dalam ke Ads Manager, jadi nggak upload. Jadi ini bisa dibilang juga setiap kita ngiklan, kita nggak perlu yang namanya bikin postingan. Mau ngiklan bikin postingan, nah nggak perlu gitu. Karena kalau kalian punya konten iklan yang begitu banyak, kalian rutin, ya mau nggak mau nanti kalian akan spamming dong ke followers, jualan mulu nih, jualan mulu ya, which is gak apa-apa juga sih. Cuman kalau mau lebih rapi akunnya kan ya pakai Ads Manager lebih enak. Jadi itu sih beberapa perbedaan. Tentu masih banyak detail-detail lainnya ya, seperti kayak kita top up lebih gampang, error-error juga harusnya tidak mudah terjadi ya. Kalau teman-teman belajar sama aku, dekat sama tim aku, masuk ke grup aku, komunitas aku, teman-teman kalau bingung bisa nanya, kalau error-error. Tapi kalau Boost Post ini banyak lah orang top up hilang ya, mau ngajuin, mau nyamperin kantor Meta juga bingung gimana caranya gitu. Jadi udah deh ya, menurut pengalaman aku ya beberapa tahun ini udah paling top pakai Ads Manager aja. Dan kalau teman-teman pengen belajar pakai Ads Manager, cek aja di kolom deskripsi atau cek Instagram aku, di situ ada kelas aku. Atau kalau teman-teman pengen icip-icip ya, Mas saya pengen nyobain dong belajar lebih detail sama Mazan, ada webinar gratis aku, bisa cek juga di deskripsi ataupun di link bio Instagram aku ya. Itu kita sediain banyak pembelajaran di sana untuk teman-teman bisnisnya bisa growth ya. Karena aku udah banyak bantu sekali business owner yang alhamdulillah setelah pakai Ads Manager iklannya lebih bagus. Gitu aja. So, itu aja mungkin video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment ya kalau ada pertanyaan, dan juga subscribe channel YouTube. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.